kepala daerah itu hendak mengeluarkan kebijakan ataupun juga membuat peraturan daerah, maka dia harus tunduk pada PP nomor 45 tahun 2017. Sepanjang PP ini Mhm. masih berlaku ya Mas ya. Ya, PP ya. itu tentang apa? Yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, di dalam pasal 2 itu dinyatakan bahwa masyarakat itu berhak berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Oleh karena itu, Oke. peraturan daerah ataupun juga kebijakan daerah yang membebani masyarakat itu antara lain pajak daerah. Oleh karena Hmm. itu, ketika kemarin rakyat protes gitu ya, kemudian demo, itu adalah cara rakyat untuk menyatakan keberatannya kepada pemerintah daerah. Karena apa? Karena menurut PP 45 2017 ini, seharusnya pemerintah daerah itu mengikut sertakan masyarakat karena masyarakat itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya terhadap peraturan daerah, rancangan peraturan daerah ataupun kebijakan-kebijakan yang akan memberikan pembebanan, memberatkan. Nah, kalau itu muncul bahwa ada usulan untuk melakukan pemberhentian, maka menurut saya dugaan pelanggaran pasal 78 huruf D yang itu diatur di dalam pasal 80 yang didahului dengan pendapat DPRD yang diputuskan melalui rapat paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan 2/3 dari mereka yang hadir. Nah, kalau kemudian itu usulan itu sudah usulan pemakzulan, maka itu harus disampaikan kepada Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut. Yaitu paling Hmm. lambat 30 hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final. Nah, inilah salah satu yang menarik gitu ya menurut saya. Jadi Mhm. proses pemberhentian itu melibatkan juga Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung ini kan lembaga hukum. Jadi Ya. pemberhentian yang tadi usul dari DPRD yang notabene dia adalah lembaga politik, kemudian dia akan diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jadi putusannya itu adalah putusan hukum. Nah, itu kurang Hmm. lebih apa yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 gitu. Oke, Prof, setelah dari Mahkamah Agung, karena kita bicara soal bupati ini kan, berarti kita bicara soal Kemendagri di situ, karena bupati ini kan under Kemendagri. Nah, ini Betul. apakah setelah ada putusan final dari Mahkamah Agung, apakah kemudian akan bersurat ke pihak Kemendagri, kemudian Kemendagri lah yang nantinya akan sebagai pihak yang akan mencopot dari kepala daerah tersebut atau bagaimana, Prof Susi? Ya, nah jadi setelah ada putusan dari Mahkamah Agung Mhm. tersebut, maka putusan itu akan pasti diberikannya kepada dari pemerintah pusat gitu ya dalam hal Mhm. ini, karena ini kan pasal saya harus baca dulu gitu ya Mas ya. Ya, Baca karena memang setelah dari Mahkamah Agung maka harus ada tindakan lanjutan gitu. betul. Karena begini Mas, bisa saja kemudian kalau tadi kan kalau DPRD-nya itu melakukan usulan Mhm. pemberhentian ya, itulah DPRD. Tapi kan bisa saja kemudian DPRD itu tidak melakukan usulan pemberhentian. Kan bisa saja seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi yang dia melakukan usulan pemberhentian, maka Hmm. eh, apa namanya eh, pimpinan DPRD itu setelah Mahkamah Agung menyampaikan itu, kemudian Mhm. pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada menteri untuk pemberhentian bupati atau Oh, bupati atau wakil wali kota atau wakil wali kota wali kota. gitu. Nah, Oke. kemudian menteri itu wajib memberhentikan bupati dan atau wakil bupati
paling lambat 30 hari sejak menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD. Oke, Prof, memungkinkan tidak misalnya nih DPRD mengusulkannya, oke berhenti nih Bupati. Kemudian kan dilanjutkan ke MA. Kemudian MA bilang setelah memutus, MA berpendapat, oke ini nggak bisa, nggak usah. Memutusnya adalah tidak dilepas atau tidak dicopot dari jabatannya. Nah, ini kan kontradiktif nih, usulan DPRD dan putusan MA. Nah, apakah DPRD bisa melakukan langkah lanjutan atau sudah tidak bisa apa-apa lagi karena mengingat putusannya MA adalah sudah final dan mengikat? Ya, ini adalah satu pertanyaan yang menarik ya. Jadi bagaimana putusan hukum tidak menguatkan putusan atau usulan dari politik tersebut. Nah, kalau kemudian menurut saya kalau misalkan panitia angket itu sudah melaksanakan hal yang benar gitu ya. Jadi fakta, karena ini kan hak angket ini kan fact finding sebetulnya. Nah, Betul. kalau kemudian fact finding itu dilakukan dengan sangat baik, sesuai gitu ya dengan aturan-aturan hukum, maka menurut saya putusan Mahkamah Agung itu tidak akan berbeda jauh dengan putusan DPRD, seharusnya begitu. Nah, Oke. sekarang iya, kecuali kalau misalkan, nah sekarang bagaimana kalau misalkan Mahkamah Agung mengatakan tidak, gitu ya? Iya, itu dia pertanyaannya. Tidak, gitu kan? Sementara DPRD mengatakan ini adalah usulan pemberhentian. Nah, inilah menarik menurut saya. Ini akan terjadi semacam benturan kalau kita bicara mengenai asas atau prinsip ya, yaitu antara prinsip negara hukum, karena suka ataupun tidak suka Mahkamah Agung itu kan putusannya final. Dia ya kan putusannya final. Jadi kalau putusan final ya itulah yang harus diikuti. Jadi putusan Mahkamah Agung itu adalah hukum dan dia harus diikuti. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu adalah memeriksa apakah usulan-usulan yang dilakukan, usulan pemberhentian yang dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga politik, setelah itu diperiksa oleh Mahkamah Agung menurut ketentuan atau norma-norma ataupun prinsip-prinsip hukum, tetapi ini tidak terbukti secara hukum, maka menurut hukum seharusnya itu yang dipatuhi itu adalah putusan Mahkamah Agung. Oke, baik, ternyata masih cukup panjang ya waktunya, 60 hari di tingkat DPRD, kemudian 30 hari di Mahkamah Agung, kemudian masih 30 hari lagi di tingkat kementerian dan seterusnya. 60, 30, 120 hari, masih cukup lama begitu ya untuk prosesnya ini. Kita akan nantikan bersama Prof. Susi 120 hari ke depan maksimal bagaimana dinamika di Pati secara khusus karena yang terjadi ini di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Terima kasih Prof. Susi untuk diskusinya dan juga perspektif yang diberikan, wawasan yang diberikan pada kesempatan kali ini.